Kami kulak menuju seluruh jiwa. Selamat datang di Lapak Cerita Emak. Kali ini, Emak akan membawakan film berjudul Temurun. Jangan lupa like dan subscribe agar Emak semakin semangat. Film dimulai dengan remaja perempuan bernama Gayatri yang sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Lalu Gayatri masuk ke dalam kamarnya dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ternyata Gayatri dikejar oleh ibunya sendiri. Gayatri mencoba menahan napas agar tidak diketahui oleh ibunya. Tak lama, sang ibu keluar dari kamar. Merasa udah aman, ternyata Gayatri bertemu dengan sosok iblis, peliharaan ibunya. Kemudian film beralih kepada sepasang kakak beradik bernama Dewi dan Sena. Mereka adalah anak dari ibu yang bernama Diah. Dewi bekerja menjadi teknisi internet, sementara Sena adalah seorang supir. Mereka selalu sibuk bekerja, hingga ibu selalu ditinggal sendirian di rumah. Akhir-akhir ini, ibu sering bertingkah aneh. Ibu sering ketakutan tanpa sebab, mengamuk, dan selalu memakan daun bidara. Ibu berkata, akan ada sesuatu yang membuat mereka menjadi berpisah. Dewi yang selalu menenangkannya, karena Sena kerap bekerja lembur sampai larut malam, tapi ternyata pekerjaan Sena bukan hanya supir. Suatu malam, terjadilah tragedi mobil bergerak. Sena sedang melakukan hal terlarang dengan bosnya itu. Sena melakukan itu semua untuk mendapatkan uang tambahan. Sena, nih kayak waktu itu hampir ketahuan pada. Tengah malam, Dewi terbangun karena tidak ada ibu di sampingnya. Dewi mencari ibu Diah keluar kamar, namun tiba-tiba Bu Diah ada di belakangnya. Mama. Mama kenapa? Mama kenapa? Ini satu-satunya pelindung kita, Wi. Kagak ada. Dewi barusan dari sana kagak ada. Masuk kamar ya. Ya, yuk. Ya, sama Dewi. Ya, duduk dulu. Kepulangan Sena pun selalu membuat keributan di dalam rumah. Dewi meminta agar Sena memberi perhatian kepada ibu, di mana sang ibu selalu bertingkah aneh dan mengamuk. Tetapi Sena tidaklah peduli. Tujuan ia bekerja sampai larut malam, bahkan berzina dengan bosnya sendiri itu, semua demi mencukupi ekonomi sehari-hari. Suatu malam Sena belum pulang kerja. Saat itu Dewi mendengar ketukan pintu. Tiba-tiba, sosok penyusup membekapnya dari arah belakang. Mulut Dewi disumpal oleh kain, lalu badannya diikat di kursi. Dua penyusup itu ternyata ingin mencari Sena. Kedua penyusup itu suruhan ketua desa, karena ketua desa sudah mengetahui jika Sena berselingkuh dengan istrinya. Ketua desa menyuruh penyusup itu untuk menghabisi nyawa Sena sebagai penebus dosanya. Namun, pada malam itu, Sena tidak ada di rumah. Mendengar keributan itu, Ibu Diah keluar dari kamarnya, lalu memukul penyusup itu untuk menyelamatkan Dewi. Namun sayang Ibu Diah hanyalah wanita tua lemah, berujung balas dipukul sampai tersungkur. Kemudian Ibu Diah dibawa ke kamar mandi, kepalanya ditenggelamkan di bak kamar mandi. Ibu mencoba melawan dengan menusuk kaki penyusup. Hal itu membuat penyusup semakin murka, sehingga ia mengeluarkan sebuah parang, lalu menebas Ibu Diah. Ibu yang berlumuran darah kemudian ditenggelam dalam bak mandi. Kematian Bu Diah menggemparkan seluruh desa hingga masuk berita terkini. Dewi menjadi saksi mata ibunya dibunuh dengan keji. Dewi selalu menyalahkan kakaknya Sena atas kematian ibu. Sena yang berdosa, tapi ibu yang mati.
Malam harinya, Dewi masuk ke dalam kamar ibu. Dewi menemukan sebuah kotak. Dewi menemukan jimat yang selalu ibu pakai dan pot bunga bidara. Selain itu, ada sebuah pemutar lagu dan beberapa kaset yang ibu dengar. Kemudian ada foto keluarganya, di mana terlihat ada wajah bapak mereka. Dewi meletakkan kembali barang itu. Secara samar-samar, Dewi melihat sosok ibu di dalam kegelapan. Namun ketika lampu dinyalakan, sosok ibu menghilang. Keesokan harinya, beberapa rentenir datang ke rumah menagih hutang mereka. Karena tidak bisa bayar, maka motor mereka dibawa. Di tengah keributan itu, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak ke rumah mereka, namanya Agung. Dengan sebuah foto, Pak Agung mengatakan bahwa Sena dan Dewi adalah anaknya. Tujuan ia datang ke sini untuk membawa mereka ke rumahnya. Dewi sangat marah. Kenapa baru sekarang bapak muncul di saat ibu sudah meninggal? Bapak meminta maaf. Tidak ada niat sedikit pun untuk meninggalkan mereka semua. Namun sekarang, izinkan dia menebus dosa, merawat mereka dengan layak. Namun Dewi tidak mau. Ia marah dan pergi ke kamarnya. Malam harinya, ketika sedang tidur, Dewi mendengar suara keran air. Dewi pikir itu ulah Sena. Namun setelah dicek, tidak ada siapapun di sana. Kemudian, Dewi melihat sosok ibu berlumuran darah di kamar mandi. Namun itu semua hanyalah mimpi Dewi. Sena sudah berada di samping Dewi. Sena berusaha menenangkannya. Setelah merasa tenang, Sena mengajak Dewi mengobrol. Sena merasa saat ini ikut bersama bapak adalah pilihan yang tepat. Sekarang mereka tidak memiliki apa-apa. Setidaknya hidup dengan bapak, hidup mereka terjamin. Akhirnya setelah obrolan itu, Dewi pun setuju untuk ikut bersama Sena tinggal di rumah bapak. Setelah setuju untuk pindah, Sena dan Dewi dijemput oleh bapak. Sepanjang perjalanan, Dewi maupun Sena tidak banyak berbicara. Ternyata rumah bapak sangatlah besar dan mewah. Sena sangat senang karena akan hidup mewah. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh pelayan bernama Esti. Kemudian mereka bertemu dengan nenek. Namanya Nenek Gayatri. Dia adalah remaja perempuan yang dikejar-kejar di awal film tadi. Nenek Gayatri sangat senang bisa bertemu dengan cucu-cucunya, terutama dengan Dewi cucu perempuannya. Sena, Lalu Esti mengantarkan Dewi dan Sena ke kamar mereka. Lalu nenek menjelaskan tentang foto yang ada di dinding. Foto para remaja perempuan. Nenek mengatakan, mereka itu pemimpin keluarga ini. Dan memang keluarga mereka turun-temurun dipimpin oleh perempuan. Setelah saling melepas rindu, kemudian mereka makan malam bersama. Mereka berdua kali ini makan enak. Mereka makan stik daging. Nenek menyuruh mereka makan yang banyak. Karena besok mereka harus berkunjung ke pabrik pengolahan daging milik keluarga. Setelah makan, Sena kebelet dan masuk ke dalam ruangan. Sena pikir ruangan itu adalah toilet. Ternyata itu adalah ruangan rahasia milik neneknya. Sena melihat foto silsilah keluarga ini. Dan yang mengerikannya, setiap foto laki-laki dicoret oleh tanda silang yang berwarna merah. Seketika Sena mendengar suara dari balik pintu di ruangan itu. Karena takut, Sena keluar. Sena keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan Esti. Esti terkejut melihat Sena masuk ke dalam ruangan itu. Ia segera menguncinya dan melarang Sena untuk masuk ke dalam ruangan itu lagi. Sementara itu, di kamar Dewi, ia mendengar musik kesukaan ibunya. Kemudian Dewi mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Lalu Dewi terkejut karena di balik gorden ada sesosok kaki seseorang yang penuh dengan tetesan air. Ternyata
itu adalah sosok ibunya. Ibu kemudian mendekati Dewi. Keesokan harinya, mereka datang ke pabrik pengolahan daging PT Ratu Subur Abadi. Perusahaan itu sudah 3 generasi menyambung hidup keluarga mereka. Nenek Dewi dan Sena mempelajari perusahaan karena kelak mereka yang akan meneruskan perusahaan tersebut. Ketika melihat pemotongan daging Dewi, seketika teringat dengan pembunuhan ibunya. Dewi merasa mual. Lantas ia berlari keluar dari tempat itu. Dia pun ditenangkan oleh nenek dan Esti. Nenek memberikan saran agar tidak terus mengingat masa lalunya dan fokus ke masa depan, meneruskan perusahaan keluarganya. Sementara itu, Sena sedang memotong daging dengan bapak. Kemudian, Sena menceritakan tentang hal kemarin di mana ia masuk ke dalam ruangan rahasia milik Nenek Gayatri. Di sana Sena menemukan banyak foto dan melihat foto laki-laki dicoret silang dengan spidol merah. Bapak terkejut mendengar itu dan seketika mengalihkan topik pembicaraan dengan memperkenalkan seorang pemuda bernama Ujang. Ia adalah pekerja di perusahaan ini dan sudah lama ia bekerja. Ujang pun dikenalkan dengan Sena, anaknya Pak Agung. Ujang terlihat sangat dekat dengan bapak. Hal itu membuat Sena merasa cemburu, sehingga Sena bersikap jutek kepada Ujang. Di sisi lain, Dewi diajak oleh nenek ke ruangan administrasi. Nenek pun menyuruh Ujang untuk menjelaskan kepada Dewi tentang perusahaan ini. Kemudian Ujang pun memberikan laporan keuangan saat ini. Pada awalnya setiap tahun, perusahaan ini memiliki penghasilan yang selalu meningkat. Namun sejak tahun 2017 sampai tahun ini, yaitu tahun 2024, penghasilan perusahaan daging pun mengalami penurunan secara drastis. Hal itu disebabkan karena sapi-sapi di perusahaan ini banyak yang mengalami sakit, sehingga penjualannya menjadi kurang laku. Ujang kemudian memperlihatkan sebuah buku tentang sejarah perusahaan ini. Dan terlihat jika perusahaan pabrik daging ini sudah dipimpin oleh Nenek Gayatri dari tahun ke-1935. Dewi sangat terkejut mengetahui itu. Jika benar nenek sudah memimpin perusahaan ini dari tahun 1935, berarti Nenek Gayatri umurnya sudah ratusan tahun. Di samping itu, beberapa petugas pabrik memberitahukan beberapa informasi kepada Esti bahwa sapi-sapi di perusahaan ini keadaannya mulai membaik. Sapi menjadi sehat-sehat, tidak seperti dulu lagi. Malam harinya Sena mendengar obrolan Esti dengan nenek di dalam kamarnya, di mana Esti menyuruh nenek untuk segera memberikan warisan kepada Sena dan juga Dewi. Dan juga semenjak kedatangan Sena dan Dewi, keadaan sapi-sapi di peternakan mulai sehat lagi. Tetapi sebagai gantinya, keadaan nenek malah menjadi memburuk. Nenek menjadi jatuh sakit dan kesehatannya menjadi menurun. Sena hampir saja ketahuan menguping. Lalu Sena masuk ke kamar Dewi. Dia memberitahukan jika Nenek Gayatri sekarang sedang sakit. Selain itu, ia mendengar nenek tengah membicarakan tentang penurunan warisan kepada mereka berdua. Sena keluar dari kamar Dewi ketika adiknya itu tidak bisa diajak diskusi. Di luar Sena melihat bapaknya sedang bertemu dengan Ujang, entah apa yang diberikan Ujang kepada bapaknya. Sena tidak bisa melihatnya dengan jelas. Malam semakin larut, Dewi membuat segelas teh hangat. Setelah itu, ia melihat pada lorong ruangan. Ada sosok ibu yang sangat mengerikan, mengintip sebelah gorden. Lalu Dewi membalikkan badannya. Dewi pun dikejutkan dengan kedatangan Esti. Dewi menanyakan pertanyaan kepada Esti, apakah benar nenek sudah memegang perusahaan daging sejak tahun ke-1935? Jika benar begitu, berarti umurnya sudah 100 tahun lebih. Esti terkejut karena Dewi mengetahui hal itu.
Esti bertanya dari mana Dewi mengetahui informasi itu. Dewi menjawab, ia mengetahui hal itu dari Ujang di ruangan administrasi tadi siang. Keesokan harinya, Esti melaporkan kepada Nenek Gayatri. Sepertinya ada beberapa orang yang sedang berusaha menggagalkan rencana mereka, yaitu menurunkan warisan kepada Sena dan juga Dewi. Esti curiga kepada Pak Agung dan juga Ujang. Mereka harus segera melakukan ritual penurunan warisan itu. Mereka sudah menunggu 20 tahun lamanya dan tidak boleh gagal lagi. Ternyata Pak Agung dan Ujang itu memang bekerja sama untuk mengagalkan ritual penurunan warisan kepada Sena dan juga Dewi. Sehingga Pak Agung meminta Ujang untuk menampilkan beberapa hal janggal yang berada di perusahaan ini kepada mereka, seperti profil perusahaan dan umur Nenek Gayatri yang sudah 100 lebih, namun sayangnya setelah diberitahukan petunjuk itu, Dewi belum menyadari ada keanehan di keluarga ini. Di hari itu, perusahaan daging pun tutup 2 hari, karena Nenek Gayatri akan mengadakan acara penyambutan cucu-cucunya. Ujang langsung menghubungi Pak Agung dan memberitahukan kalau ritual penurunan warisan akan dipercepat pelaksanaannya. Mengetahui hal itu, Pak Agung tidak tinggal diam. Ia langsung memikirkan rencana agar ritual itu gagal. Ia pun memberikan pesan kepada Sena agar besok membuka bagasi mobilnya. Selain itu, apapun yang terjadi ke depannya, Sena harus menjaga Dewi. Malam harinya, mereka berkumpul di meja makan. Mereka makan daging steak sapi seperti biasa. Tapi Dewi merasakan ada sesuatu di daging tersebut. Selesai makan, Dewi menggosokkan giginya, lalu ia melihat di cermin ada sosok ibunya yang terlihat mengerikan. Esti, Ternyata itu adalah sosok Esti yang sudah ada di depan pintu. Esti meminta maaf karena selalu mengagetkan Dewi. Lalu ia memberitahukan kalau nenek ingin Dewi masuk ke kamar nenek karena ada sesuatu hal yang ingin diberitahukannya. Dewi masuk ke kamar nenek. Ia pun terpukau karena nenek memiliki banyak koleksi tentang musik. Nenek pun mengetahui kalau Dewi menyukai musik melalui alat musik yang selalu dibawa Dewi. Ternyata alat musik itu pemberian Nenek Gayatri kepada ibunya Dewi. Kemudian nenek memutar lagu itu pada sebuah gramofon tua. Mereka pun berdansa bersama. Mundur. Hah? Udah bisa. Tuh kan, gampang. Sementara itu Sena masih penasaran dengan ruangan rahasia. Ia ingin memasuki ruangan itu lagi, tapi seketika fokusnya teralihkan dengan suara bising di halaman luar. Sena pun melihat sosok pencuri berlari melompat di pagar halaman rumah. Dan sayangnya, Sena tidak dapat mengejar maling itu. Nenek sedang asik mengajari Dewi berdansa. Namun tak lama kemudian, seketika nenek sakit dan jatuh pingsan. Dewi pun berteriak meminta tolong kepada Esti. Ternyata nenek memiliki penyakit anemia kronis. Tidak boleh beraktivitas terlalu berat. Jika terjadi sesuatu hal buruk kepada nenek, maka Dewi harus siap mewarisi semua hal yang dipunyai oleh Nenek Gayatri. Sena masuk ke dalam rumah dan melihat bapaknya. Ia langsung memberitahukan bahwa tadi ada maling masuk. Namun respon Pak Agung hanya mengangguk dan mengatakan biarkan saja. Sena heran mendengar itu. Ternyata maling yang tadi masuk ke dalam rumah yaitu Ujang. Dia disuruh oleh Pak Agung untuk mengambil sebuah kotak di dalam gudang. Ternyata isi di dalam kotak itu adalah sebuah kris. Setelah Dewi datang ke rumah ini, entah kenapa, Huen ternak menjadi sehat kembali. Namun itu membuat sosok iblis bangkit di tubuh Nenek Gayatri. Membuat tubuh nenek digerogoti dari dalam oleh sosok iblis tersebut. Dan iblis itu pun mulai bangun untuk mencari inang yang baru. Dan tempat inang yang baru itu adalah keturunan perempuan dari keluarga ini. Dan satu-satunya adalah Dewi. Pak Agung tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia tidak mau iblis itu merasuki anaknya Dewi, sehingga ia akan membunuh iblis di dalam tubuh nenek Gayatri
Dan satu-satunya cara untuk membunuh iblis itu adalah harus menusuknya dengan keris sakti itu. Secara diam-diam, Pak Agung naik ke lantai atas, menyelinap ke kamar ibunya untuk menusuk sang ibu menggunakan keris tersebut. Tampak nenek pun sedang terlelap tidur. Kemudian, saat akan menusuk ibunya seketika, Esti menggorok leher Pak Agung dari arah belakang. Pak Agung tewas pada malam itu juga. Keesokan harinya, Ujang menjadi orang pertama yang datang ke pabrik. Ia pun terkejut melihat Pak Agung sudah tergantung di sana. Kemudian, banyak karyawan lain yang datang juga. Lalu mereka seketika menuduh Ujang yang telah membunuh Pak Agung, karena Ujang adalah satu-satunya orang yang ada di sana. Ujang tidak mau diamuk massa. Kemudian berlari menjauhi keramaian. Tidak lama Sena dan Dewi pun datang. Mereka pun sangat histeris melihat Pak Agung tewas secara tergantung. Terutama Sena, ia sangat bersedih karena baru saja merasakan kasih sayang seorang ayah. Setelah selesai pemakaman Sena, segera mengajak Dewi untuk pergi dari rumah ini karena ia merasa ada yang janggal dengan kematian Bapak. Namun Dewi merasa bingung. Sena selalu mengaturnya dan ia harus selalu menuruti apa yang Sena katakan. Mereka datang ke rumah ini atas kemauan Sena, dan sekarang mereka harus meninggalkan rumah ini juga atas keinginan Sena. Sebenarnya, Dewi masih merasa marah kepada Sena atas kematian ibu, dan Dewi selalu menyalahkan Sena atas semua hal yang telah terjadi, sehingga mereka pun bertengkar saat itu. Kemudian Sena naik ke lantai atas. Ia pun bertemu dengan Esti. Di saat itu Esti pun mengadu domba Sena. Esti memberitahukan jika Ujanglah yang telah membunuh Pak Agung. Kebetulan Ujang memberikan pesan chat kepada, yaitu janjian untuk bertemu di kandang sapi nanti malam. Tetapi jangan bawa siapapun karena ada pesan rahasia yang harus ia sampaikan. Sementara itu, di kamarnya Dewi menangis karena telah bertengkar dengan Sena. Kemudian Dewi mendengar suara ibunya. Dewi menangis terseduh-seduh. Dewi mendekati ibunya. Ia sangat ingin ibunya ada di sampingnya lagi. Tetapi itu bukanlah sosok ibunya, melainkan iblis peliharaan keluarganya. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi mama di sini aja. Lalu Seno pun mendatangi Ujang di kandang sapi pada malam itu. Sebenarnya Ujang ingin menceritakan tentang sosok iblis yang sudah turun-temurun diwarisi dari keluarga ini. Tetapi Sena malah sudah geram. Ia sudah dibutakan oleh amarah. Sena berhasil terhasut oleh omongan Esti. Ia percaya jika Ujanglah yang telah membunuh bapaknya. Jadi Sena langsung menusuk Ujang dan mencekiknya. Namun sebelum meninggal, Ujang memberikan pesan agar Sena membuka bagasi mobil bapaknya, karena ada sesuatu hal yang Sena harus lihat di sana. Tidak lama kemudian, Nenek Gayatri datang ke kamar Dewi. Ia pun membawa pisau pada tangan kirinya. Dewi mengadu kepada nenek jika ia beberapa kali bermimpi tentang ibu. Kadang ibu datang dalam keadaan seram, namun tak jarang ibu datang dengan keadaan cantik. Dewi sangat rindu kepada ibu dan ingin bertemu dengannya. Nenek Gayatri Nenek pun mengetahui menyayat telapak bagaimana caranya bertemu dengan dan menyuruh ibu, Dewi menyayat tetapi juga. Semua itu nenek meyakinkan Dewi dengan cara ini Dewi bisa bertemu dengan ibu. Setelah itu, nenek menyatukan tangan mereka sehingga darah nenek dan Dewi bersatu di telapak tangan. Di sisi lain Sena membuka bagasi mobil bapaknya. Lalu di sana ia menemukan sebuah kotak. Di dalam kotak itu terdapat sebuah buku. Buku itulah terdapat penjelasan tentang perjanjian dengan iblis atau pesugihan yang membuat keluarga Nenek Gayatri
menjadi kaya raya. Sudah 3 generasi keluarga ini memelihara sosok iblis yang dapat membuat usaha daging mereka menjadi sukses dan kaya raya. Tetapi, iblis itu harus selalu menetap di setiap keturunan wanita. Maka dari itulah, Nenek Gayatri mengincar Dewi sebagai penerusnya. Dewi akan dijadikan tempat inang yang baru bagi sosok iblis. Cara untuk memindahkan iblis dari tubuh nenek ke tubuh Dewi adalah dengan cara menyayat telapak tangan, lalu menempelkan darah satu sama lain. Dengan begitu, iblis bisa berpindah. Di saat itu, nenek membohongi Dewi jika dengan menyayat tangannya dan menempelkan tangan satu sama lain, maka Dewi bisa bertemu dengan ibu. Kemudian Sena segera berlari masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Dewi. Namun Sena sudah terlambat. Dewi ditemukan di kamarnya, sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sena segera membawa Dewi keluar dari rumah itu. Namun ia lupa menaruh kunci mobilnya di mana. Tiba-tiba Esti datang dan menyodorkan kunci mobil itu kepada Sena, dan kemudian Sena dipukul hingga pingsan. Setelah sadar Dewi dan Sena sudah dipakaikan dengan baju serba putih, ternyata Esti bukanlah pelayan biasa. Dia merupakan pelayan untuk melaksanakan ritual iblis dari keluarga ini. Di saat itu, Sena langsung dibunuh. Darah yang keluar dari tenggorokan Sena dikumpulkan dan diberikan kepada Dewi. Setelah itu Esti membacakan mantra-mantra. Lalu muncul banyak wanita dengan pakaian serba putih. Mereka adalah orang-orang yang pernah jadi inang oleh iblis itu. Lalu kemudian Dewi melihat Nenek Gayatri berubah jadi sosok ibunya yang mendekat ke arah Dewi. Tiba-tiba ibu berubah jadi sosok iblis. Iblis tersebut masuk ke tubuh Dewi. Kini Dewi menjadi inang iblis yang diturunkan dari Nenek Gayatri. Dewi juga nanti harus menurunkan iblis peliharaannya kepada keturunan perempuannya di masa yang akan datang.